Halo, berjumpa kembali bersama saya Firman Banjarnahor. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Ya, kali ini saya akan membuat video dari materi sosiologi. Ini biasanya materi ini di kelas 11 di bab pertama, yaitu di kelompok sosial. Jadi nanti di bab kelompok sosial ini nanti ada 3 pertemuan kita buat, ada 3 video. Jadi video yang pertama itu nanti akan kita buat, atau video kali ini adalah dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Ya, jadi di dasar-dasar pembentukan kelompok sosial ini nanti ada 4 peta konsep nanti yang akan kita bahas. Mana yang 4 peta konsep ini nanti akan kita bahas satu-satu, akan kita perjelas lebih mendalam supaya adik-adik sekalian nanti paham dengan dasar-dasar dalam pembentukan kelompok sosial. Ya, jadi peta konsep kita kali ini yang pertama itu yaitu 1, definisi dari kelompok sosial. Terus yang kedua, ciri-ciri dari kelompok sosial. Terus yang ketiga itu ada proses terbentuknya kelompok sosial. Terus yang terakhir itu adalah faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial. Ya, jadi keempat nanti pembahasan kita di atas akan kita bahas lebih mendalam lagi dengan satu persatu. Ya, kita masuki yang pertama. Yang pertama itu tadi adalah definisi kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial? Mungkin kalau dalam bahasa sehari-hari kata kelompok itu sudah sering kita dengar. Jadi kelompok sosial itu adalah kumpulan orang yang nyata atau kumpulan orang yang teratur, yang saling berkaitan. Di mana kumpulan orang yang saling menyatu ini atau yang saling berkaitan itu pastinya orang itu mempunyai tujuan bersama. Jadi bisa didefinisikan bahwasanya kelompok sosial itu adalah kumpulan orang-orang dalam masyarakat yang mempunyai tujuan bersama. Itulah definisi dari kelompok sosial. Kita masuki ke konsep yang kedua, di mana konsep yang kedua itu tadi adalah ciri-ciri dari kelompok sosial. Banyak nanti ciri-ciri dari kelompok sosial ini, yaitu yang pertama itu adalah bahwasanya setiap anggota kelompok itu harus sadar bahwa ia adalah anggota kelompok yang bersangkutan. Contohnya, kalau kita di dalam kelas 11 IP1, kita katakan bahwasanya kelas IP1 itu adalah termasuk sebagai kelompok sosial, ya. Jadi seseorang itu kalau dia memang di kelompok 11 IP1, dia harus sadar bahwa dia adalah di kelas 11 IP1. Nggak mungkin dia mengatakan bahwasanya dia di kelas IPS yang lainnya. Itulah bahwasanya ciri yang pertama dalam bahwasanya anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa ia adalah anggota yang bersangkutan. Oke, itulah ciri yang pertama. Terus ciri yang kedua itu adalah mempunyai hubungan timbal balik. Jadi ciri dalam pembentukan kelompok itu katanya dalam suatu kelompok sosial itu harus mempunyai hubungan timbal balik supaya orang itu bisa saling berinteraksi. Terus yang ketiga itu adalah setiap anggota kelompok itu pasti mempunyai hubungan yang sangat erat. Dulunya sebelum adanya kelompok sosial itu biasa-biasa saja, sehingga terbentuk suatu kelompok sosial itu, maka dalam individu dengan individu yang lain mempunyai hubungan yang sangat erat. Terus yang berikutnya itu adalah berstruktur. Jadi suatu kelompok sosial itu katanya harus ada struktur atau harus ada susunannya. Terus yang berikutnya itu adalah bersistem dan berproses. Ada prosesnya, ada sistemnya. Terus mempunyai norma, ya. Jadi ciri dalam kelompok sosial itu harus mempunyai norma. Dimanapun kita, kalau ada kita ikuti dalam kelompok, pasti kelompok itu mempunyai norma. Jadi norma ini bebas, bisa yang dibuat sendiri, bisa yang dibuat instansi dan lain sebagainya. Jadi norma itu adalah dimana aturan-aturan yang harus kita patuhi di dalam suatu kelompok tersebut. Terus yang terakhir itu adalah memiliki kepentingan bersama. Jadi dalam kelompok sosial itu sebenarnya tidak bisa untuk mencapai kepentingan pribadi atau kepentingan individual. Jadi dalam suatu kelompok sosial
ciri-ciri dari kelompok sosial. Oke, sekarang kita masuki ke konsep yang ketiga, yaitu proses terbentuknya kelompok sosial. Oke, yang ketiga itu proses terbentuknya kelompok sosial. Jadi pembentukan kelompok itu dengan adanya kontak dan komunikasi sosial yang menghasilkan suatu proses sosial dalam interaksi. Jadi proses tersebut muncul di lingkungan masyarakat karena kita sebagai individu atau karena kelompok itu merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, ya. Jadi kita manusia sebenarnya bisa dikatakan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Yang artinya melalui kelompok sosial akan membawa individu yang satu dengan yang lain atau semakin erat dan dipersatukan dengan adanya sebuah kelompok sosial. Itulah proses terbentuknya kelompok sosial, harus ada kontak dan komunikasi. Oke, sekarang kita masuki yang keempat atau konsep yang terakhir, yaitu faktor-faktor pembentukan dalam kelompok sosial. Faktor-faktor pembentukan kelompok sosial ini ada dua. Yang pertama itu ada kedekatan, terus yang kedua itu ada kesamaan. Jadi yang kedekatan ini katanya bisa dia dari kedekatan geografis, ibaratnya dari asal daerah, terus ada lagi dari tempat tinggal. Itulah kalau dalam kelompok dari asal kedekatan atau dari kedekatan geografisnya, yang artinya di situ bahwasanya di dalam kedekatan tempat tinggal itu mungkin kita kalau dalam suatu tempat tinggal kita pasti mempunyai hubungan yang sangat erat atau tetangga sebelah rumah kita. Terus ada lagi kedekatan geografis asal daerah, ibaratnya kalau dalam kedekatan asal daerah ini kalau kita merantau, kita berjumpa di perantauan itu yang satu asal atau yang satu kampung, mungkin kita akan semakin erat atau semakin berkomunikasi. Tidak mungkin kan kalau kita jumpa satu kampung di perantauan itu tidak cakapan, itu sombong namanya. Jadi itulah kalau dalam kedekatan. Terus yang kedua tadi itu ada dari faktor kesamaan. Apa sih? Kok bisa pembentukan dalam kelompok sosial itu dari faktor kesamaan? Bisa. Nah, jadi kesamaan ini bisa dikatakan kesamaan kepentingan, bisa kesamaan keturunan, bisa kesamaan nasib, atau bisa juga kesamaan profesi. Beratnya salah satu contohnya, beratnya saya seorang guru, ya, ini kesamaan profesi. Jadi kawan-kawan saya dalam satu profesi guru itu pasti dong mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam suatu pekerjaan tersebut. Tidak mungkin sama-sama guru kalau dalam suatu sekolah itu tidak mempunyai suatu hubungan yang erat. Jadi dalam suatu faktor kelompok sosial itu itulah yang menjadi faktornya, ada tadi dari kesamaan, ada dari kedekatan. Oke, jadi selesai sudah untuk pertemuan video kali ini dalam faktor pembentukan kelompok sosial. Kita tunggu nanti video berikutnya. Jangan lupa belajar di rumah terus. Silakan video ini dicatat di buku catatannya ya, biar supaya tidak cepat lupa dan dipelajari. Oke, jadi jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, sampai jumpa, terima kasih.